gambar atau hasil ronsennya ya, dan pemeriksaan yang relevan tersedia sudah diberi label ya dan ditampilkan. Kemudian melakukan verifikasi bahwa produk darah, peralatan medis khusus atau implan yang diperlukan sudah tersedia. Jadi menghindari nanti pada saat saat sudah mau mulai operasi ternyata alatnya belum lengkap seperti itu, akhirnya delay operasinya ya, untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, kemudian ini kita berbicara mengenai proses time out ya. Time out atau jeda ya, jeda sesaat dilakukan sebelum tindakan dimulai dan dihadiri oleh semua anggota tim ya. Jadi selama time out, tim menyetujui komponennya bahwa pasiennya sudah benar identitasnya dan prosedur yang akan dilakukan sudah benar, serta lokasi prosedur juga sudah benar ya. Time out digunakan selain di ruang kamar operasi ya, juga digunakan di endoskopi ya, diberlakukan ya prosesnya, maksudnya ya angiografi, PK ya, jika ada prosedur pembedahan di unit polibedah, kemudian poligigi, IGD, ICU, HD dan NICU ya. Nah, kemudian sign out ini dilakukan di area tempat tindakan berlangsung sebelum saya dapat sih informasi dari Bu Fisti, sebelum ditutup lukanya ya, ditutup lokasi pembedahannya. Nah, sign out ini juga berguna untuk memverifikasi juga ya. Jadi komponen-komponennya itu adalah nama tindakan operasi yang dicatat atau ditulis, kemudian kelengkapan perhitungan instrumen, kasa dan jarum, kemudian pelabelan spesimen jika ada spesimen yang diambil ya. Kemudian masalah peralatan yang perlu ditangani. Ini semua ada teman-teman bisa baca di formulir surgical safety checklist ya. Yang tadi dari sign in, time out dan sign out, prosesnya semua didokumentasikan di formulir surgical safety checklist. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya atau mau menambahkan dari teman-teman di kamar operasi atau teman-teman di unit-unit lain seperti endoskopi, angiografi? Oke, kita lanjut ya. Mengenai IPSG 5, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan ya. Jadi infeksi terkait rumah sakit ini sangat mempengaruhi ya kesejahteraan emosional dan finansial pasien ya. Karena apa? Infeksi adalah sumber komplikasi yang signifikan yang dapat menyebabkan memburuknya penyakit bahkan kematian ya. Nah, sekarang apalagi zamannya pandemi seperti ini ya, kita menerapkan yang namanya 3M ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, itu untuk cuci tangan, berbicara mengenai cuci tangan, kita masih mengadopsi pedoman hand hygiene ya, yang diterima secara umum yaitu yang bersumber dari WHO ya, WHO Guideline on Hand Hygiene 2009 ya. Ini kita masih mengadopsi panduan dari WHO ya. Nah, kemudian kepatuhan cuci tangan ini adalah kesadaran kita ya. Jadi kita juga harus saling mengingatkan rekan kerja yang tidak melakukan cuci tangan sesuai waktu dan prosedur ya. Ini adalah kewajiban kita. Oke. Nah, nanti jelas ya ini ya, kalau infeksi pastinya terkait PPI ini teman-teman juga sudah didapat materinya dari Bu Berta ya. Untuk IPSG yang ke-6 adalah pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh ya. Jadi cedera pada pasien rawat inap dan rawat jalan itu kebanyakan disebabkan oleh jatuh ya, jika jatuh pasiennya
ya. Nah, risiko jatuh itu berhubungan dengan faktor pasien, faktor situasi, dan faktor lokasi, ya. Kalau faktor pasien itu dari diri pasiennya, bagaimana keadaan penyakitnya, obat-obatan yang diminum, ya, itu adalah dari pasien. Dari teman-teman yang biasa melakukan pengkajian, itu adalah kita mengkaji dari faktor pasien, ya. Kemudian faktor situasi, ya, faktor situasi misalnya dari pasien pada saat mobilisasi, ya, dari tempat tidur ke brancar atau brancar ke tempat tidur, ya, dari ambulans, ya, kemudian dari kursi roda, ya, kemudian dari pasiennya misalnya mau pemeriksaan CT scan dipindahin ke bed pemeriksaan. Itu adalah faktor-faktor situasi yang bisa memungkinkan pasien jatuh, ya. Jadi tolong diperhatikan teman-teman bagaimana memindahkan pasien yang aman, ya. Kemudian faktor lokasi. Faktor lokasi ini adalah faktor-faktor tempat atau pelayanan yang bisa meningkatkan risiko jatuh tinggi, ya, menjadi tinggi. Misalnya kalau di pelayanan, misalnya di rehabilitasi medik, ya, di sana banyak pasien-pasien yang sedang belajar jalan, ya, menggunakan alat bantu jalan. Nah, itu adalah pasien-pasien yang mempunyai risiko tinggi untuk jatuh, ya. Nah, untuk pasien-pasien yang kita kategorikan sudah termasuk risiko tinggi jatuh, yaitu pasien hemodialisa, ya. Kenapa pasien HD? Karena pasien HD mendapatkan obat pengencer darah yang biasanya mempengaruhi keseimbangan, ya. Seperti itu sih. Mungkin teman-teman farmasi juga tahu, ya, lebih tahu. Nah, kemudian pasien intensive care, ya. Kemudian pasien anak-anak rawat inap yang kurang dari 5 tahun. Ini semua kita anggap pasien sebagai risiko jatuh tinggi. Jadi pada saat pengkajian, ya, tolong dimasukkan ke kategori risiko tinggi dan diberikan intervensi risiko jatuh tinggi, gitu, ya. Kemudian pengkajian pencegahan pasien jatuh untuk di IGD dan rawat inap, kita masih menggunakan skala Humpty Dumpty untuk pasien anak kurang dari 14 tahun dan Moore Scale untuk pasien yang mulai dari 14 tahun sampai geriatrik. Terus kita pakai Moore Scale. Tidak ada yang namanya pengkajian geriatrik, ya. Karena geriatrik kita kaji dengan menggunakan Moore Scale. Untuk rawat jalan, poliklinik, lab, radiologi, dan rehabilitasi medik, untuk anak-anak sama menggunakan Humpty Dumpty, dan untuk dewasa, ya, menggunakan pengkajian rawat jalan dengan cara melihat pasien cara berjalan dan cara duduk, ya, istilahnya get up and go test. Pengkajian ulang pencegahan jatuh di unit rawat inap dilakukan pada pasien yang pertama mengalami penurunan kesadaran, ya. Yang kedua mengalami jatuh, ya, pada saat pasien habis jatuh kita ulang, ya. Kemudian pasca sedasi atau pos operasi atau tindakan invasif risiko tinggi lainnya, ya. Kemudian ada perubahan terapi obat-obat risiko tinggi, ya. Ini kita wajib mengkaji ulang pasiennya, ya. Nah, seluruh staf rumah sakit yang menemukan pasien jatuh wajib melakukan pemeriksaan awal, ya. Pemeriksaan awal ini misalnya dengan kita cek jatuhnya, ya, bagaimana sih dia jatuhnya, apakah mengenai tulang belakangnya, yang mengenai kepalanya, ya, dan segera memberi bantuan dan melaporkan perawat atau dokter yang terdekat, posisi yang terdekat, ya, dengan pasien untuk mulai dilakukan evaluasi lanjut. Dan jangan lupa dilaporkan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Udah selesai materinya, mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa difahami, ya. Ini yang saya jelaskan tadi ada di dalam panduan pelaksanaan 6 sasaran keselamatan pasien. Ada yang mau ditanya?
Kayaknya sih udah hafal ya, udah hafal. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, Eva, mana Eva? Link postasnya ya, Pak. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya via Zoom ya. Kalau ada yang masih tidak jelas, boleh tanya langsung ya, boleh japri langsung, silakan. Kalau tidak ada ya mudah-mudahan udah jelas. Oke. Eva, mana Eva? Eva, link postasnya Eva, di-share lagi aja yang tadi. Eva ada nggak sih ya? Tahu aku nggak ikut gue. Si Eva enggak, tadi ke sana ada nggak? Kak bilang gue mau invite aku. Iya, suruh itu. Tadi mau jatuh itu masukin itu. HP gua di mana ya? Oh kabar. Oh, kakak bilang tadi apa kangen apa? Teman-teman belum dapat ya link postasnya ya? Udah dapat link postasnya belum? Ntar ya. Sore ada Eva pamit. Pak, udah selesai nih link postasnya Pak? Sama absennya? Nah. Oh, terus gimana nih? Oh, terus link postasnya di mana? Oke, ya udah. Yuk. Sebentar ya teman-teman, saya share link postasnya.